Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap Ibu Khobiroh Hidayati, alamat Dusun Kedung Puluh RT 5 RW 6, Tambak Reja, Kedung Reja, Cilacap, di MTS Elfridos 2, Bu Guru mengajar mapel akidah akhlak ya. Sebagai pengantar, kita perkenalan dulu juga dengan materi mapel akidah akhlak, khususnya semester Gasal. Bab 1 ada materi akidah Islam, bab 2 sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bab 3 materi akhlak terpuji meliputi taubat, taat, istiqomah dan ikhlas, bab 4 materi adab sholat dan berzikir. Kemudian di bab 5 ada kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam. Untuk adik-adik kelas 7, pada pertemuan pertama pembelajaran online ini kita akan membahas bab 1, yaitu materi yang berjudul akidah Islam. Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah yang pertama, menghayati kebenaran akidah Islam sebagai dasar berpikir dan bersikap. Kedua, mengamalkan perilaku jujur dan istiqomah sebagai implementasi dari meyakini akidah Islam. Yang ketiga, menjelaskan pengertian akidah Islam. 4, menunjukkan dalil tentang akidah Islam. 5, menjelaskan dasar akidah Islam. 6, menyebutkan tujuan akidah Islam. Dan 7, menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, silahkan amati gambar berikut ini. Yang pertama ada gambar keindahan alam, yang kedua ada perputaran tata surya, dan yang ketiga ada gambaran tentang evolusi alam semesta yang oleh para pakar dan para ahli itu digambarkan seperti terompet besar. Kemudian pertanyaannya adalah, siapa yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ini menggambarkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita percayai dan harus kita yakini sebagai umat muslim. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian akidah Islam. Akidah secara bahasa berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Para ulama memberi pengertian akidah sebagai berikut: ma'aqada alaihil qalbu wad dhamir, yang artinya sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Sedangkan menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Kemudian akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Dan menjadi catatan penting bahwa pondasi awal dari akidah Islam adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang wajib kita kenal melalui sifat-sifatnya. Sebagai dasar, mari kita buka Quran Surat An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Kemudian pembahasan yang kedua adalah dasar-dasar akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam ada 2, yaitu yang pertama Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Karena itu akidah Islam bersifat taufiqi, artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Yang pertama Al-Quran. Tentunya kita semuanya sudah tahu apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah
firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan akidah yang benar yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak oleh umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid atau akidah. Salah satunya Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Sedangkan hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat An-Najm ayat 3-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang artinya dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tujuan mempelajari akidah Islam. Di antara tujuan mempelajari akidah Islam adalah yang pertama untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir, yang kedua untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan, ketiga untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan, dan yang keempat memupuk mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Lebih lengkapnya bisa kalian lihat di buku mata pelajaran kalian ya. Demikian pembahasan untuk pertemuan pertama kita kali ini, dan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan sebagai penutup, silahkan kalian kerjakan tugas berikut ini. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.